Ya, pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB dipastikan tidak akan kembali bisa hadir di pemanggilan kedua oleh KPK pada Senin depan dengan alasan sakit. Sementara Menko Polhukam membantah jika penetapan tersangka Lukas NMB ini penuh nuansa politis. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga kini Lukas NMB masih belum diperiksa. Sejumlah kontroversi pun mewarnai penetapan tersangka tersebut. Hingga kini KPK telah melayangkan pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka pada Senin depan. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening yang tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat siang, merespon pemanggilan kedua kliennya pada 26 September mendatang. Kuasa hukum beralasan Lukas NMB tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Kuasa hukum juga meminta Presiden Jokowi mengizinkan kliennya berobat ke Singapura. Sementara KPK akan mempertimbangkan keinginan Lukas NMB berobat ke Singapura. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, lembaga antirasuah juga memiliki tim kesehatan yang akan memeriksa NMB jika dirinya memenuhi panggilan terlebih dulu. Para pendukung Lukas NMB mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua dalam kasus korupsi sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi. Namun tudingan tersebut langsung ditepis oleh KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menjelaskan ada dugaan dana otonomi khusus yang menguap sangat besar sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin. Sebelumnya PPATK menyatakan Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Uang aliran Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai 550 juta, jumlah rekening yang diblokir 71 miliar rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai ke meja judi kasino sebesar 560 miliar rupiah. Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah dinas Gubernur Papua Lukas NMB, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Omega Batko Rumbawa. Selamat petang, Kamega. Terkait dengan situasi di rumah dinas Gubernur Papua sendiri sampai dengan saat ini seperti apa? Apakah masih ramai dengan para pendukungnya? Baik, selamat malam. Saat ini saya berada tepat di kediaman rumah dinas Gubernur Papua Lukas NMB. Pasca ditetapkannya tersangka Gubernur Lukas NMB, nampak rumah dinas beliau saat ini belum ada aktivitas perkantoran. Saat ini beliau atau Gubernur Papua Lukas NMB dan keluarga lebih menghabiskan waktu di rumah pribadinya di Koya Tengah yang saat ini masih dikepung sejumlah massa. Mega, disebutkan bahwa Gubernur Papua ini mengalami sakit yang begitu berat sehingga harus katanya sih harus menjalani perawatan tapi di luar negeri. Sebenarnya kabar atau kondisi kesehatan Gubernur ini seperti apa? Saat ini Gubernur Papua Lukas NMB saat ini sedang menjalani terapi kaki di kediaman pribadinya di Toya Timur. Itu informasi yang saat ini kami terima sementara. Baik, Mega, siapa saja atau dari elemen mana saja pendukung yang berkumpul kemarin sampai atau ketika nantinya juga akan diteruskan gitu pengawalan di depan rumah Gubernur Lukas NMB ini dari mana saja? Untuk saat ini dari hasil pantauan kami di kediaman Toya Timur, kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB, tersisa dari kisaran 700-an masa pendukung. Saat ini yang menjaga kediaman beliau hanya keluarga terdekat
yang berjumlah 30 orang saat ini. Menurut informasi yang kami terima dari hasil pantauan kami. Baik, apakah akan ada rencana pengawalan kembali atau ketika masa berencanakan akan datang kembali ke rumah gubernur? Sementara ini informasi kami belum bisa pastikan. Baik, baik. Apakah ada pengawalan dari atau katakanlah personal kepolisian yang diturunkan? Untuk saat ini, Wakapolda Papua mengatakan bahwa untuk sementara ini berkisar 1.800 pasukan yang di Polda Papua untuk disiagakan menjelang hari Senin pada tanggal 26 panggilan kedua oleh KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Mega, yang juga bikin penasaran adalah apakah memang seluruh warga terutama yang berada di Jayapura sendiri itu semuanya 100% mendukung Gubernur Lukas NMB maksud kami, atau memang ada pembagian atau katakanlah tidak 100% semuanya mendukung? Ini adalah sebuah bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK terhadap sang gubernur. Mega? Mega, apakah masih mendengar suara saya dengan jelas? Baik, pemirsa, tampaknya kita terputus sambungan telepon atau sambungan Skype bersama dengan Omega di Papua, tapi kami masih akan tetap memantau seperti apa kondisi terutama di wilayah kediaman Gubernur Papua Lukas NMB sampai dengan saat ini yang masih belum memenuhi panggilan dari KPK untuk pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan suap, korupsi dan juga gratifikasi yang diduga diturunkan kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Dan pemirsa, di balik penetapan tersangka Gubernur Lukas NMB ini disinyalir ada muatan politis. Dan saat ini atau sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron via sambungan telepon. Pak Nurul Gufron, selamat petang. Ya, selamat malam Mbak Vina. Selamat malam, baik, sudah malam ya. Pak Gufron, apakah betul kalau kuasa hukum sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka atau katakanlah Gubernur Papua Lukas NMB ini tidak akan memenuhi panggilan KPK pada Senin 26 September besok? Hari Jumat kemarin sekitar jam 13.30 kuasa hukumnya bersama dokter memang menghadap ke KPK menyampaikan bahwa dengan alasan sakit dan minta izin agar diizinkan berobat ke luar negeri, yang bersangkutan menyampaikan tidak bisa hadir begitu. Luar negerinya di mana Pak Gufron? Kalau tidak salah yang bersangkutan minta dirawat di Singapura. Di Singapura. Atas diagnosa penyakit apa ya Pak? Kita tidak tahu ya, karena yang menerima itu tim penyidik. Yang jelas memang ada keterangan dan juga ada dokter yang menerangkan ya. KPK juga kemudian menerima kuasa hukum dan dokter tersebut diterima oleh penyidik dan juga dokter yang untuk memahami surat keterangan sakit tersebut dibaca oleh tim dokter kami. Apa sikap KPK terkait dengan permintaan ini, Pak? KPK secara tegas menyampaikan bahwa prosedur pemanggilan ini adalah prosedur hukum, sehingga kami berharap kalau yang bersangkutan memang mau berobat ke luar negeri, karena posisinya kan oleh KPK yang bersangkutan dicekal sehingga tidak bisa ke luar negeri. Kami berharap kalau memang akan berobat ke luar negeri, mungkin kami akan izinkan, tetapi datang dulu ke KPK, kami periksa kesehatannya. Kalau memang sakit, baru kami izinkan untuk ke luar negeri. Begitu. Berarti biar saya garis bawahi atau saya pastikan terlebih dahulu, saat ini Gubernur Papua Lukas NMB dicekal berpergian ke luar negeri ya Pak Gufron? Ya, posisinya sedang dicekal sejak penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan kuasa hukum juga sudah menerima informasi ini, bukan? Ya, yang bersangkutan sudah memahami bahwa yang bersangkutan dicekal untuk berpergian ke luar negeri. KPK sendiri apakah berencana untuk menurunkan tim medis atau tim dokter sendiri untuk memeriksa atau mengkonfirmasi kondisi kesehatan Lukas NMB, Pak Gufron? Ya tentu, karena yang bersangkutan kan
kalau memang mau ke Singapura kan tidak mungkin bisa langsung dari Jayapura langsung ke Singapura, pasti transit ke Jakarta. Kami sudah meminta agar silakan transit di Bandara Soekarno-Hatta, nanti tim kami akan memeriksa juga begitu. Kalau memang secara objektif sakit, tentu KPK menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia, yaitu kalau memang sakit tentu kami juga akan mempersilahkan untuk melakukan tindakan medis lebih dahulu. Tapi tidak di luar negeri? Tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang yang bersangkutan sudah mungkin selama ini memang ada track record dirawat di luar negeri, ya silahkan gitu. Baik, Pak Gufron, ada hal yang juga menarik yang kami dapat dari teman-teman yang ada di Papua terkait dengan bentuk dukungan dari warga di sana yang katanya sebagian besar ini mendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Kita tahu kemarin sempat ada dukungan massa yang cukup besar di rumah Gubernur, tapi tahan dulu Pak Gufron, kita akan pastikan terlebih dahulu, kita akan konfirmasi kepada teman kami yang berada di sana saat ini. Mega, apakah sudah kembali tersambung bersama kami? Baik, Fani. Mega, bisa digambarkan situasi saat ini, apakah betul memang sebagian besar warga di Papua mendukung Gubernur Lukas NMB? Saat ini di Papua untuk kasus yang disangkakan kepada Gubernur Papua Lukas NMB, dukungan terhadap Gubernur saat ini terbagi menjadi 40%, 60%. 60% mendukung, 40% tidak mendukung. 60% mendukung Gubernur Lukas NMB, 40% tidak mendukung. Sebenarnya untuk persentase sendiri sedikit hampir katakanlah seimbang seperti itu. 60% ini berasal dari elemen mana saja? Elemen dari pembagian wilayah adat. Dan sampai dengan saat ini masih konsisten membela Gubernur Papua, seperti itu ya Mega? Ya, sampai saat ini masih konsisten membela Gubernur Lukas NMB. Bagaimana dengan sikap pemerintahan provinsi di luar Gubernur saat ini? Roda pemerintahan Provinsi Papua sementara masih berjalan dengan baik, dipimpin oleh Setda. Baik, roda pemerintah masih berjalan dengan baik. Apakah mereka juga memberikan dukungan baik secara terbuka atau katakanlah di balik layar gitu terhadap Lukas NMB? Fani, saat ini pertanyaan Fani kami belum bisa menjawab karena untuk sementara ini semua kepala SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Papua masih bungkam dan tidak dapat ditemui. Baik. Saya kembali ke Pak Nurul Gufron yang masih tersambung via sambungan telepon sore hari ini bersama kami di iNewsroom Weekend. Pak Gufron, tadi kalau dari laporan teman kami Mega di Papua mengatakan ada dukungan sebanyak 60% yang mendukung katakanlah yang dialamatkan kepada Lukas NMB. Tanggapan KPK seperti apa dengan rencana dukungan ini masih akan ada sampai ke depannya Pak terhadap Lukas NMB berjaga di depan kediaman beliau? Ya, perlu disampaikan bahwa ini hanya proses hukum, bukan proses politik. Jadi proses hukum itu tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung ya, mau 1 orang ataupun 1000 orang itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan hukum, bukan proses politik yang memilih ya. Tetapi proses hukum itu kalau memang mau mendukung ya suruh maju secara hukum, buktikan bahwa dugaan-dugaan yang KPK temukan itu tidak benar. Jadi tidak perlu banyak orang, 1 orang saja cukup untuk membuktikan begitu. Jadi jangan takut akan proses hukum, jalani saja seperti kewajiban warga negara Indonesia pada umumnya, seperti itu ya Pak Gufron? Ya benar, jadi namanya proses hukum tidak perlu banyak orang. Jadi kalau memang ada bukti 2, 3, 10 orang saja datang ke KPK, ajukan bukti-bukti kalau memang mengatakan salah, tidak melakukan tindak pidana korupsi, KPK pun juga akan menganulir nanti kalau memang benar buktinya bahwa tidak bersalah. Jadi itu masalahnya. Baik. Pak Gufron, kita tahan dulu dialognya. Saya akan kembalikan atau katakanlah saya lanjutkan kembali informasi masih terkait dengan Gubernur Papua Lukas NMB di pemirsa, di mana ratusan orang di Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Dan tidak hanya di Papua, puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta juga sempat menggelar aksi di gedung KPK.
Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, di antaranya daerah Sentani, Expo Waina, AB Pura, Angkasa, dan daerah Yapis. 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Pasca demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB, kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Tidak hanya di Papua, puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menggelar aksi di gedung KPK Jakarta Selatan. Pendemo meminta KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Massa juga meminta lembaga anti rasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah